Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam beberapa kitabnya di antaranya Al-Wabilus Sayyib mengatakan unwanu sa'adatil abdi salah. Tanda kebahagiaan seorang hamba itu ada 3. Yang pertama, idza un'ima alaihi syakar. Kalau mendapatkan nikmat dia bersyukur. Yang kedua, idza btuliya sabar. Kalau mendapatkan cobaan dia bersabar. Yang ketiga, idza aznaba istaghfar. Kalau dia berdosa, melakukan kesalahan, segera ia beristighfar. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti bersalah. Akan tetapi sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Seorang mukmin tidak dicela karena dia melakukan kesalahan, tapi dia dicela karena ketika melakukan kesalahan tidak bertaubat. Jadi ketika seorang bisa bertaubat, bisa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kebahagiaan. Kenapa sebuah kebahagiaan? Karena ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkannya dalam kesalahan. Banyak orang beranggapan ketika dia tidak terkena apa-apa, terus mendapatkan kemudahan dalam hidup, di tengah-tengah dia melakukan banyak kesalahan, beranggapan bahwa itu adalah kebahagiaan, kenikmatan yang didapatkannya. Dia tidak tahu bahwa kesalahan yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu justru adalah azab bagi dia. Ya, 3 hal ini yang menjadi tanda kebahagiaan seorang mukmin. Apa hubungannya dengan hamdalah? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita kalimat alhamdulillah di banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an. Yang paling sering kita baca apa? Surat Alhamdu. Apa surat Alhamdu? Surat Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah disebut surat Alhamdu? Karena ayat yang pertama adalah alhamdulillah. Ini kalimat alhamdulillahirabbil alamin yang setiap saat kita baca. Banyak orang yang mungkin mengucapkan kalimat itu begitu saja, tidak tergetar dalam hatinya atau tidak bangkit perasaan bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam alhamdulillah ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menunjukkan kepada kita bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang benar. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin, dia berusaha mendengarkan jawaban Allah Subhanahu wa taala sebelum pindah ke ayat selanjutnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin. Kalau seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab hamidani abdi. Hambaku memujiku. Kalau hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab asna alayya abdi. Hambaku menyanjungku. Menyanjung sama dengan memuji, tapi menyanjung lebih tinggi. Kemudian kalau hamba membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi. Hambaku mengagungkanku. Kalau hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Inilah yang aku bagi 2 antara aku dengan hambaku. Iyyaka na'budu untuk Allah, iyyaka nasta'in untuk hamba. Kemudian ketika hamba membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah mengatakan hadza li abdi. Ini semua untuk hambaku wa li abdi masa'al, dan untuk hambaku semua yang ia minta. Itulah obrolan yang benar-benar terjadi dalam sholat itu. Maka Al-Fatihah itu adalah rukun terpenting dalam sholat. Karena terjadi obrolan antara seseorang yang sholat dengan Allah itu terutama pada saat itu. Dalam bacaan-bacaan yang lain, seorang membaca tidak ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tidak seperti dalam membaca Al-Fatihah, ya. Maka salah kalau orang membaca Al-Fatihahnya nyambung gitu ya. Ada yang baca Al-Fatihah satu nafas begitu. Kalau orang ngobrol dengan seorang, tapi dia tidak memberi kesempatan kepada orang yang diajak bicaranya untuk membalas begitu. Kira-kira, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Kamu dari mana kemarin? Udah punya anak berapa? Anaknya yang pertama berapa? Terus begitu. Kamu bilang apa? Gini gitu. Iya, seperti orang gila begitu. Jadi membaca Al-Fatihah itu seperti itu. Lihat, ketika seorang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung menjawab dengan kalimat yang sama. Apa? Hamidani abdi. Ini jawaban yang sangat tepat, cocok, yang
seharusnya memberikan semangat luar biasa kepada seseorang yang membacanya. Karena ketika orang mengatakan alhamdulillah, dia mempunyai keyakinan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu milik Allah.